kami tundukkan untuk kamu semuanya, apa-apa yang di langit dan apa-apa yang ada di bumi, dan kami sempurnakan nikmatku kepadamu, lahir dan batin, zahiratan wa batinah. Di samping ditundukkan seluruh alam raya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan para nabi dan rasul, yang ini merupakan nikmat yang luar biasa. Dinul Islam, dinul haq, agama yang benar. Tuhannya orang Islam berbeda dengan Tuhan orang-orang non-Islam. Walaupun memang Tuhan itu satu, tetapi agama-agama lain mencari Tuhan andada, tandingan-tandingan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Bukan benda di bumi, tetapi Tuhan yang punya gugusan bintang-bintang, yang punya matahari, yang punya bulan, yang menjadikan silih berganti malam dan siang. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Apa mungkin benda-benda di bumi yang mengatur gugusan bintang-bintang? Apa mungkin pohon yang tekun yang mereka sembah, pengatur alam raya? Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, itulah Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Bukan benda-benda di bumi atau sekedar planet-planet atau benda-benda di langit, tetapi Rabbul Alamin. Dinul Islam itu bukan sembarang din, tetapi din rahmatan lil alamin. Din yang dinyatakan Allah sebagai din yang sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu bagimu, agamaku bagimu, dan Islam sebagai agamamu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, telah sempurna nikmatku kepadamu. Jadi Islam itu agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Mau bertanya tentang apa saja ada di dalam agama Islam. Jadi Islam itu bukan hanya mengatur tentang bagaimana cara sholat, cara umroh, cara haji, tetapi seluruh aspek kehidupan. Namun sampai hari ini kita belum mensyukuri dengan penuh kesungguhan nikmat kesempurnaan dinul Islam. Karena itu marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita dengan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dinul Islam kepada kita semuanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang ketiga adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan nabi-nabi biasa, tetapi khataman nabiyyin, nabi penutup para nabi. Kalau Nabi Isa hanya untuk Bani Israel, tetapi Rasulullah wa ma arsalnaka illa kafatan linnas wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Tetapi walakin aksarun nas la ya'lamun, sebagian manusia tidak mengetahui. Dikiranya Nabi Muhammad hanya untuk orang Arab, karena itu lahirlah Islam Nusantara. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi Islam itu dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan Rasul itu adalah khataman nabiyyin. Sebenarnya dinul Islam itu din para nabi. Jadi tidak ada itu Nasrani, tidak ada itu Yahudi. Mestinya mereka mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, din yang syamil dan mutakamil. Luar biasa hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita tidak mensyukuri, maka apa yang terjadi? Inilah bagaimana cara mensyukurinya. Marilah kita sambut seruan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin.
Ini surat Al-Baqarah ayat 208. Kalau kita membaca tafsirnya dalam Ibnu Katsir, maka ini terkait dengan orang Yahudi. Orang Yahudi ini apa? Sudah bersahadat masuk Islam. Akan tetapi mereka yang sudah masuk Islam bersama Rasulullah SAW, mereka minta izin kepada Rasulullah untuk malam hari membaca Taurat, dan pada hari Sabtu ibadah bersama orang Yahudi. Jadi pelajaran pertama dari perintah Allah masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan adalah meninggalkan keyakinan-keyakinan atau adat istiadat atau kebiasaan yang bertentangan dengan dinul Islam. Mari kita introspeksi, sucikan akidah kita dalam berislam dan beragama mengikuti Rasulullah Muhammad SAW dengan meninggalkan tradisi-tradisi warisan nenek moyang yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Jangan sampai kita sudah berislam sekian lama masih percaya pada dukun, masih percaya pada ramalan, masih percaya pada adat istiadat, upacara-upacara yang tanpa dasar seperti orang Yahudi yang tadi sudah menyatakan Islam, namun dia masih ingin membaca Taurat pada malam hari dan di hari Sabtu akan ikut beribadah. Namun akhir-akhir ini terjadi keanehan-keanehan di tengah-tengah umat Islam Indonesia. Ada acara-acara selawatan di gereja. Nauzubillah min dzalik. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sekarang diingatkan Allah Subhanahu wa taala dengan corona yang begitu lama tidak kunjung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita belum mau kembali setelah diingatkan dengan corona. Allah berfirman, "Wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un." Sungguh kami akan rasakan azab segera di dunia ini sebelum azab nanti di akhirat, la'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali. Jadi azab di dunia ini karena kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akidahnya tidak bersih, tidak suci. Sudah beragama Islam masih percaya kepada upacara-upacara tabur laut. Seolah-olah kita tidak melakukan koreksi apa-apa, diam saja bahkan ikut upacara saji-sajian ke kawah gunung. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini pelajaran pertama tentang ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang kedua, Ibnu Katsir mengatakan itu adalah dari Ibnu Abbas ketaatan yang total. Ketaatan yang total. Perintah Allah itu sangat banyak. Bukan hanya sholat, bukan hanya zakat, akan tetapi bertetangga, berekonomi, berpolitik. Bahkan hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ada pelajaran agama Islam yang para pendiri negeri kita sudah canangkan di dalam sila keempat Undang-Undang Dasar Pancasila kita, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya kita harus pandai-pandai bermusyawarah, namun akhir-akhir ini tidak pernah musyawarah, yang ada adalah voting. Nauzubillah min dzalik. Ketika voting menjadi panglima, maka ketika peserta voting adalah orang jahil, yang menang adalah kebatilan. Karena itu kalau voting itu menjadi panglima di dalam demokrasi kita, ternyata tidak sesuai dengan Al-Quran. Yang benar adalah sila keempat, musyawarah yang dipimpin oleh hikmah, oleh Al-Quran, oleh sunnah, oleh nilai-nilai saintis, oleh para ilmuwan, bukan dipimpin dengan siapa yang suaranya terbanyak itu menjadi keputusan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, segeralah kita syukuri nikmat Islam yang sudah diuraikan bahkan diwariskan dalam bentuk Pancasila di tengah-tengah kita. Namun akhir-akhir ini kita tanpa sadar seolah-olah voting itu lebih baik dari musyawarah.
Padahal musyawarah itu harus dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Walaupun mungkin hanya 2 orang, tetapi dia adalah mengerti ilmu, akan diikuti oleh ratusan orang yang lainnya. Itulah keputusan yang harus diambil. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Selanjutnya, jadi 2 hal tentang silmi kafah. As-silmi itu adalah dinul Islam yang harus meninggalkan ajaran-ajaran selain dinul Islam, dan yang kedua menyambut perintah Allah, yaitu untuk mengisi semua aspek kehidupan dengan ketaatan pada Allah SWT, sebagaimana Allah berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, solatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Solatku karena Allah, ke kampusku karena Allah, jadi mahasiswa karena Allah, berdagangku karena Allah, berpolitikku karena Allah. Subhanallah, insya Allah kita akan selamat kalau seperti itu. Sekarang kenapa problematika kita terus mengalir? Karena banyak orang tidak memahami tujuan hidup. Jadi seolah-olah hidup itu menjadi orang kaya. Tanpa sadar akhir-akhir ini banyak pemuda-pemudi ingin menjadi orang kaya. Padahal ternyata Allah, wa hadainahu najdain, kami tunjukkan 2 jalan, najdain, falak tahammal aqabah, tapi mereka tidak mengambil jalan yang mendaki. Wa ma adraka mal aqabah, tahukah kamu itu aqabah? Ini jadi ternyata Allah memberikan jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Wa hadainahu najdain. Tetapi banyak manusia tidak menempuh jalan yang terjal. Apa itu jalan yang terjal? Jalan menuju surga. Falak tahammal aqabah, fakku raqabah. Tujuan hidup kita, tujuan menjadi orang kaya, tujuan menjadi pejabat yang benar dalam Islam adalah dalam rangka nomor 1, fakku raqabah. Apa itu fakku? Fakku itu membuka, raqabah itu leher. Jadi fakku raqabah, memerdekakan hamba sahaya. Silahkan jadi pejabat, tapi gunakan jabatannya untuk melepaskan ikat yang melilit orang-orang yang terlilit oleh hutang, sehingga mereka seolah-olah seperti hamba sahaya. Cari kerja ke sana kemari, tidak ada. Datang ke rumah orang kaya, wahai tuan, saya tidak punya makanan. Tapi dijawab oleh tuan orang kaya, tidak ada kerjaan di rumah saya. Kalau mau, kamu kerja saja di rumahku, nanti saya kasih makan. Itulah budak, itulah hamba sahaya, tidak diupah. Seperti domba yang diikat lehernya, disuruh kerja apa dan hanya dikasih makan, tidak diupah. Fakku raqabah. Yang kedua, au it'amun fi yaumin dzi masghobah, atau memberi makan di hari kelaparan. Jadi silahkan jadi pejabat, silahkan jadi orang kaya, tapi tujuanku adalah untuk memberi makan orang-orang yang kelaparan. Terutama siapa? Yatiman dza maqrabah, anak-anak yatim yang dekat secara kekeluargaan, hubungan darah. Au miskinan dza matrobah, atau orang miskin dza matrobah. Apa itu matrobah? Dari kata turab. Turab itu apa? Tanah. Kenapa ya miskinan dza matrobah? Orang miskin yang nempel di tanah, tidak punya kasur, rumahnya tidak pakai keramik, dia tertidur di atas tanah. Kalau tujuan hidup kita seperti itu, tapi ini disebut oleh Allah aqabah, itu jalan terjal, karena harus melawan hawa nafsu, tapi itu akhirnya adalah surga. Jadi hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita syukuri nikmat iman, nikmat Islam, dengan bersungguh-sungguh melaksanakan perintah-perintah Allah, menempuh jalan yang terjal, yang sehingga nanti kita di akhirat akan mendapatkan surga
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ربنا إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.